Kami menyimpulkan ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu ada apa alasan dijatuhkannya sanksi pencegahan dan penangkalan menurut peraturan di Indonesia. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana pengawasan terhadap orang asing. Yang ketiga yaitu bagaimana hambatan pengawasan terhadap orang asing. Terkait dengan rumusan masalah pertama, negara itu memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas bagi orang yang keluar masuk wilayah negara sebagai rangka dalam menjalankan kedaulatan yang dimiliki berupa pencegahan dan penangkalan. Jadi untuk menjamin ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pencegahan dan penangkalan ini, maka perlu adanya pengaturan tentang hal itu dengan diberlakukannya peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 1994 tentang tata cara pelaksanaan pencegahan dan penangkalan. Menurut pasal 1 peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1994 pencegahan itu merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Sedangkan untuk penangkalan itu merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Jadi perbedaan antara pencegahan dan penangkalan di sini itu jika pencegahan itu merupakan orang-orang yang keluar dari wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan penangkalan yaitu orang-orang yang masuk ke wilayah negara Indonesia. Dalam pengaturannya, waktu pencegahan dan penangkalan itu ditetapkan oleh pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1994. Poinnya yaitu di mana pencegahan dengan alasan yang bersifat keimigrasian atau menyangkut piutang negara itu paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 kali, di mana masing-masing itu tidak melebihi dari 6 bulan. Yang kedua itu pencegahan dengan alasan yang terkait terlibat atau tidaknya seseorang tersebut dalam perkara pidana sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Jadi jika alasannya terkait terlibat atau tidak seseorang dalam perkara pidana, maka waktu pencegahan tersebut itu ditetapkan oleh sesuai keputusan Jaksa Agung. Yang ketiga yaitu pencegahan karena alasan pemeliharaan dan penegakan keamanan pertahanan negara paling lama 6 bulan. Setiap kali dapat diperpanjang itu paling lama 6 bulan. Namun dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tidak lebih dari 2 tahun. Pencegahan dan penangkalan menurut peraturan Indonesia. Poin selanjutnya yaitu alasan untuk melakukan penangkalan diatur dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1994, di mana alasan-alasan itu poin yang pertama yaitu diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional. Selanjutnya itu pada saat berada di negara sendiri atau di negara orang lain, orang tersebut itu bersikap bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya, orang tersebut diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, orang tersebut pernah diusir atau dideportasi dari wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, bagaimana yang tercantum pada pasal 17 huruf F Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Bahwasanya yaitu pengawasan akan dilanjutkan dengan rekan saya, Fani. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan terhadap orang asing sendiri yaitu dimulai saat pengawasan keimigrasian terhadap orang asing, yaitu dilakukan saat dimulai permohonan visa. Saat masuk wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal, yaitu saat berada dan melakukan kegiatan yang berada di wilayah Indonesia sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2011, yaitu tentang keimigrasian, terdapat 2 jenis pengawasan terhadap orang asing, dan pengawasan lapangan. Next.
yang pertama yaitu tentang pengawasan terhadap orang asing. Pertama yaitu pengawasan administratif. Hal yang pertama dilakukan yaitu pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai orang asing. Jadi, setiap orang asing yang ingin berkunjung ke Indonesia, itu dikumpulin data-datanya agar nanti kalau misalnya dia terjadi sesuatu atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi dia cepat untuk dideteksi. Yang kedua yaitu pelayanan keimigrasian bagi orang asing. Jadi di Indonesia sendiri sudah ada orang imigrasi yang akan mengecek tentang orang asing tersebut. Yang ketiga yaitu lalu lintas orang asing yang melakukan keluar masuk wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu orang asing yang sudah mendapatkan keputusan telah mendapati keputusan pendoktrinan. Dan yang kelima yaitu orang asing yang dalam proses peradilan pidana. Dan yang ke-7 yaitu penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan. Tentang pengawasan orang asing berdasarkan lapangan yaitu yang poin pertama yaitu pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia yang meliputi yang pertama yaitu tentang keberadaan orang asing tersebut dan kegiatan orang asing tersebut dia melakukan apa saja di Indonesia, dan yang ketiga yaitu kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki. Dan poin yang ke-B yaitu melakukan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti contohnya, melakukan kewenangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu akan koordinasi antar instansi dan lembaga pemerintah terkait dengan pengawasan keimigrasian. Next. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tentang hambatan pengawasan terhadap orang asing. Ada beberapa poin yang bisa saya jelaskan, yaitu poin pertama, belum maksimalnya penggunaan sistem teknologi keimigrasian yang bergerak di bidang pengawasan keimigrasian. Yaitu pemerintah sendiri sudah memiliki sistem yang bisa melacak keberadaan orang asing tersebut. Akan tetapi sistem tersebut itu belum maksimal. Sistem tersebut itu pemerintah bekerja sama dengan contohnya yaitu seperti penginapan di mana orang asing tersebut bertempat tinggal di Indonesia. Contohnya seperti hotel, villa, apartemen, dan lain-lain. Akan tetapi pihak pengelola hotel tersebut belum bisa bekerja sama atau kurangnya kesadaran dari pihak hotel tersebut untuk bekerja sama dengan pengawas keimigrasian, sehingga terjadi kesenjangan, kurangnya pelaporan terkait orang asing tersebut. Dan yang kedua yaitu keterbatasan sarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Keterbatasan sarana yang tersedia yaitu minimnya alat komunikasi antar sesama pengawas, sehingga terjadi terjadi miskomunikasi antar sesama pengawasnya, sehingga itu juga menghambat tentang pengawasan terhadap orang asing. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang digunakan
yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian. Jumlah petugas yang ditugaskan pada seksi pengawasan masih belum cukup atau belum memadai. Petugas yang tersedia yaitu harus menjalankan 2 tugas sekaligus. Contohnya mereka bisa melakukan pengawasan administrasi di lapangan, sehingga pekerjaan mereka sendiri tuh kurang efektif dan kurang efektif, dan menyebabkan yaitu pengawasnya sendiri kurang kompeten terhadap bidangnya, dan menyebabkan tindak lanjut dari kasus pengawasan dari orang asing yang ditangani, yaitu jadi pengawasan terhadap orang asing sendiri mengalami hambatan. Jadi sekian